Mulai, ngomong kosong. Awas, jangan sampai kosong. Ya, mengawal perjalanan 3 program yang saya asuh di Radio Kota Batik, Pekalongan. Tentu butuh energi lebih. Kenapa begitu? Karena ketiga program ini memiliki karakter yang berbeda dan tentu cara membawakannya juga harus berbeda. Nah, tetapi bagaimanapun juga saya harus merasa happy. Ya, saya merasa happy karena saya adalah bagian dari dunia radio. Ya, bagi saya dunia radio adalah dunia masa depan, bukan hanya masa kini ataupun masa lalu. Ya, semaju apapun teknologi yang sudah berkembang, saya yakin radio masih memungkinkan dan masih relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Radio punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh media-media lain. Apa itu? Kedekatan emosional. Semakin dekat secara emosional sebuah radio, semakin ia akan mendapatkan tempat di hati pendengarnya. Tetapi hal yang menarik sebenarnya adalah bagaimana kemudian respon dari pendengar. Ya, memang sih hampir rata-rata penikmat radio adalah orang-orang yang atau masyarakat yang masuk ke golongan usia 40 ke atas. Sementara 40 ke bawah memang masih cukup terbatas, dan inilah tantangan yang harus kami jawab. Tantangan yang juga harus saya jawab. Bagaimana kemudian radio bisa diminati oleh kaum milenial, terutama generasi Y dan Z. Setelah internet masuk, kemudian pengaruh-pengaruh media lain juga masuk, dan radio agaknya memang cukup tertinggal. Tetapi jangan salah, disinilah sebenarnya tantangan yang harus dijawab, yaitu apa? Dengan kreativitas inovasi yang selalu berkembang. Ya, mau tidak mau radio harus bisa bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga bergerak sejalan dengan perkembangan zaman. Kalau mengikuti, ya kita sebatas jadi follower. Tetapi kalau kita berjalan beriringan, maka itu artinya radio punya power atau punya bergen dalam inovasi dan kreativitas. Saya yakin radio memiliki kekuatan untuk melakukan loncatan teknologis, loncatan inovasi yang suatu ketika orang akan kembali kepada radio. Bukan berarti saat ini orang sedang meninggalkan radio, bukan. Hanya saja mungkin sedang dilenakan masyarakat ini dengan media-media baru. Nah, kita coba lihat ya. Memang media baru memungkinkan bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi secara cepat. Tetapi bagaimana kemudian verifikasi dan lain sebagainya? Ini juga perlu, saya pikir radio harus menjadi media yang mampu memverifikasi informasi secara cepat dan akurat. Disinilah sebenarnya tantangan yang terbesar bagi radio-radio di daerah. Ya, karena radio coverage areanya sangat terbatas, hanya pada gelombang yang sudah ditentukan areanya, sehingga dia tidak mungkin untuk seperti televisi yang bisa bersiaran secara nasional. Nah, sementara radio sebenarnya juga bisa bersiaran secara nasional, bahkan global, apalagi di era digital semacam ini, ya. Jadi apapun itu sebenarnya kita akan bertanding di kelas internasional sebenarnya ya, kalau kita sudah ngomong dunia digital, dan radio memungkinkan untuk melakukan itu.
kajian-kajian di radio juga saya kira jauh lebih rigid daripada media lain. Nah, kita ingat radio BBC misalnya, radio mana lagi yang kelas-kelas internasional, mereka memiliki program-program kajian yang luar biasa, terutama kajian-kajian akademis. Dan saya kira sudah waktunya radio-radio di daerah juga mulai untuk melakukan semacam itu. Nah, Radio Kota Batik sudah mencoba melakukan itu, minimal dengan program yang saya asuh, yaitu Koja Sastra, yang di situ siapapun orang itu bisa ngopingin atau menyimak kajian-kajian tentang kesusastraan. Dan itulah sebenarnya kami membutuhkan peran dari banyak orang, terutama para akademisi di bidang ilmu sastra, untuk bisa tampil di sini. Nah, ini menjadi ruang yang terbuka, karena saya ngiri dengan radio-radio di luar negeri sana yang bisa menampilkan para profesor, doktor, ya, PhD di bidang sastra, budaya, dan lain sebagainya. Itu bisa tampil di radio hanya berbicara tentang hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang kita barangkali itu adalah hal-hal yang nggak penting banget, tetapi bagi saya itu penting. Untuk apa? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk pengembangan masa depan, merancang masa depan. Ya, merancang masa depan melalui radio, saya kira juga menjadi hal yang bukan tidak mungkin, dan ini adalah sebuah keniscayaan. Dulu Indonesia, penyebaran naskah proklamasi atau penyebaran pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan lewat radio ke seluruh wilayah Indonesia. Dan sekarang saatnya radio juga harus tampil di depan. Saya pikir itu dulu yang ingin saya bagikan ke Anda di Omong Kosong kali ini. Dan nantikan serial Omong Kosong berikutnya.